Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu, tahta kasih karunia Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami mau menyatukan hati dan pikiran kami mau diperbaharui Tuhan oleh firman-Mu. Biarlah apa yang dicetak oleh dunia ini ya Tuhan, tidak menjadi nature, sifat kami, tetapi sifat kami berubah sesuai dengan karakter Kristus. Sesuai dengan pola kerja Kristus waktu hidup di muka bumi ini, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sudah diberi kuasa, otoritas Tuhan, boleh memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam hidup kami, sehingga semua orang tahu bahwa bukan lagi kami yang hidup di dalam kami, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kami. Jadikan kami suratan yang terbuka Tuhan, yang bisa dibaca oleh sebuah orang. Roh Kudus bekerjalah, biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas, yang menyampaikan firman-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu. Hamba menawan, menaklukkan setiap pikiran kami yang mendengarkan pada malam hari ini, kami taklukkan di dalam pikiran Kristus. Berikan selalu kami roh haus lapar akan Engkau, sehingga kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Segala bentuk roh familiarity, segala bentuk roh familiarity, apapun itu Tuhan, kami mau menghancurkannya di dalam nama Yesus. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Sebelah setiap firman yang disampaikan, ada penyingkapan yang baru, yang menjadi jati diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya kita katakan, amin. Amin. Mari nanti saya minta tolong, nanti waktu bisa disiapin dulu Pak Usman, Kejadian 1 nanti ya Pak, pas waktunya saya ini berikan, karena panjang ayatnya, tapi nggak usah dibaca semuanya, ambil aja ayat 4, ayat 10, 12 yang ada kata-kata Tuhan, bahwa Allah memandangnya semuanya baik. Nah, nanti kita belajar dari sana kenapa kita membahas hal ini. Sebelum juga kita nanti akan belajar dari Amsal 18, 21, 20 dan 21. Nah, saya nanti minta Saudari Liviana menyiapkan ayat ini. Saudara, selamat malam dan saya sangat bersukacita sekali buat kesempatan yang diberikan oleh Bu Pungki, Pak Hari untuk boleh melayani lagi di Zoom New Life ini. Sangat senang sekali pada malam hari ini. Seperti tema yang ingin saya berikan, saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu jangan katakan seperti apa adanya. Mungkin sempat bingung loh, kenapa kok ada judul khotbah, jangan katakan seperti apa adanya. Jadi harus katakan sebagaimana yang benar. Mari kita sama-sama belajar. Kita mau mempraktekkan firman Tuhan di dalam Amsal 20-21, saudaraku. Nah, sebelum kita membuka Amsal 18 ini, di sini kita harus setuju dulu bahwa kata-kata kita dalam kita berkata-kata itu sangatlah penting, saudara. Karena dari setiap perkataan kita, pertama itu mengandung kuasa. Yang kedua, perkataan kita sebagai manusia pada umumnya itu dapat mengubah alam roh. Di perkataan manusia itu bisa mengubah alam roh di mana kita ada saat itu, atau mengubah suatu keadaan dan kondisi saudara yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebutlah itu misalnya kesulitan atau problem ya. Nah, dalam meresponi segala sesuatunya, sebagai anak-anak Tuhan, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu mau untuk kita merespon segala sesuatunya, saudara, itu selaras dengan firman-Nya. Kita semua pasti tahu saya punya iman. Nah, saudara punya iman dari firman yang kita dengar. Firman yang kita yakini, firman yang kita dengar, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang pernah saudara dengar, saudara baca, tentunya itu akan menjadi suatu iman saudara.
menjadi perisai iman, menjadi iman untuk saudara tetap bisa melangkah dengan pasti, dengan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sepakat kata-kata kita ini dalam berkata-kata, dalam meresponi segala sesuatu itu sangat penting, saudara. Jadi kita harus sepakat juga bahwa kata-kata kita ini hendaklah selalu yang positif, saudaraku. Nah, sudah sekian lama kita ini termasuk saya juga dan saudara sudah dicetak, dibentuk, dipengaruhi oleh perkataan-perkataan pola dunia ini yang ada. Contohnya apa, saudara? Contohnya, misalnya ya, selama ini bagaimana kita sudah terkontaminasi oleh dunia ini dalam kita terbiasa menggunakan mulut kita melihat segala sesuatu atau kita menemukan suatu problem atau masalah, kita selalu timbul di pikiran kita hal negatif duluan yang kita ucapkan. Seharusnya kita merubah, walaupun kita tahu yang seperti ini loh yang saya lihat, tapi jangan katakan seperti apa adanya yang kita lihat. Kita katakan dengan perkataan iman, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya yang baik buat kita. Nah, saudara, apa sih kira-kira yang kita ingat selama ini? Coba kita refleksi hal-hal negatif apa yang seringkali kita spontan keluar, saudara. Kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang mengkhawatirkan, kata-kata keluhan, mengeluh, menggerutu, atau menyalahkan orang lain terlebih dahulu pada saat kita menghadapi suatu kesulitan atau masalah. Atau kata-kata yang mengutuk diri sendiri, aduh mati aku, waduh ini susah, ini nggak bisa aku. Bukannya demikian, saudaraku, yang pada umumnya spontan keluar ya pada saat kita merespon segala sesuatu. Nah, ini kelihatannya sederhana, saudara, tetapi sangat-sangat berdampak. Saya tidak membawa yang sulit-sulit, tetapi yang kita jalani kehidupan sehari-hari supaya bagaimana berkemenangan. Jadi mari kita merubah kata-kata negatif ini. Kalau kita melihat suatu kondisi, keadaan, saudara, atau kesulitan yang kita temukan, kita hadapi, kalau kita mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, maka akan menambah kelemahan di dalam kita. Kita nggak punya kekuatan lebih, saudara. Nah, kalau mengucapkan hal-hal yang mengkhawatirkan, maka kekhawatiran itu akan bertambah di dalam hidup kita. Padahal kan Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir, tetapi naikkanlah di dalam doa dan permohonanmu tentang kekhawatiran kita. Jadi Tuhan mau itu hilang dari hidup kita, kekhawatiran. Nah, inilah saudara nature manusia lama atau pola rohani yang mencetak kita selama ini. Contohnya begini, kalau saudara sakit atau kita melihat atau sering mendengar orang lain sakit, seringkah kita mendengar begini, aduh, sakitku kok semakin parah ya. Rasanya saya ini kok sangat menderita sekali. Wah, ini nggak bisa nih, sulit dikerjakan nih, sulit, aduh nggak bisa nih, saya menyerah. Nah, belum sudah menyerah. Atau mungkin sudah mencoba tapi belum bisa, sudah menyerah, sudah ngomong sulit, nggak bisa. Contohnya saudara, ini baru saya alami juga. Waktu saya antri untuk mengeplai paspor, saudara, karena sudah mati sekitar 6 bulanan, saya baru sadar. Nah, karena orang ngomong sekarang sudah aman keluar negeri. Jadi akhirnya ya sudah saya mencoba supaya paspor ini standby kapanpun ada rencana seminar kerohanian atau apa saja sudah siap. Nah, sekarang kan daftar paspor tuh online, saudaraku. Di aplikasi Play Store atau Apple Store ada online-nya. Nah, pada saat dibuka, saudara, dan bukan saya saja, banyak orang selalu mengatakan, waduh full, kayaknya sudah di-booking para calo. Karena sekarang para calo sudah mulai lagi. Wah, ini kalau udah di-blok, udah full, ada yang bolong itu, bolong maksudnya belum di-blok, tapi diklik itu nggak bisa. Biasanya klik itu
saya lupa ada yang hijau, ada merah muda ya. Nah, itu biasanya di situ dulunya bisa. Dan dulu aplikasinya nggak sesulit, nggak pakai website dulu ya, lebih gampang, lebih mudah. Akhirnya apa yang keluar dari mulut kita? Waduh, kalau begini ujung-ujungnya pakai calo deh, sejutaan, sejuta lebih. Nah, itu yang seringkali spontan ya. Saya pun terbawa. Jadi pada saat teman saya mengingatkan, karena saya ajak dia untuk bagaimana kita kalau ke Malaysia nanti pada bulan November ada GLS itu dari persekutuan apa orang kegerakan di Malaysia ya, Pastor Jonathan David. Saya cerita seperti ini. Tan, itu begini loh, berjubel selama 2,5 tahun ini orang numpuk pasportnya. Jadi karena nggak bisa keluar negeri ya udah nggak lihat paspor. Begitu lihat pasportnya pada mati, pada mati, pada mati. Nah sekarang ini orang numpuk berjubel-jubel untuk memperpanjang paspor. Coba bayangin beberapa orang yang dalam setahun 2,5 tahun selama pandemi pasportnya mati. Jadi itu sebenarnya. Tapi percayalah kita pasti bisa. Tuhan pasti kasih jalan. Oh iya bener ya, kenapa enggak mulut kita ngomong, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong gimana caranya, Tuhan pasti beri jalan. Nah ini saudara, seringkali kita itu spontan ya, karena sudah terkontaminasi oleh dunia ini. Aduh nggak bisa, sudah gampang menyerah. Ada roh yang menyerah ya, yang ini yang harus kita singkirkan, kita tolak, yaitu dengan firman, dengan perkataan yang positif saudara. Jadi setelah saya pelajari dampak saudara dari kata-kata negatif ini saudara, ini sebetulnya kita hanya mensahkan, memeteraikan apa yang menjadi rencana iblis untuk memberikan jalan buntu atau memberikan kesulitan atau menghalangi kita. Kalau Tuhan kan kita sepakat bahwa Tuhan itu merancangkan yang baik. Nah, siapa yang merancangkan yang buruk? Tentunya kita sudah tahu, si pendusta itu, si iblis ya. Jadi kalau kita terus berkata-kata negatif, tidak merubah, mulai merubah, memang tidak terjadi dalam satu malam. Perlahan-lahan kita sadar, kalau ada firman seperti ini, responi saudara, oh ya, mungkin besok keceplosan Mas ya, ada yang negatif. Tapi setelah itu kita berubah setiap hari ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, kita tengok dulu, lihat dulu di dalam Kejadian 1 sebelum kita buka Amsal 18. Pak Usman Gunadi bisa tolong Pak bacakan saya tadi Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 Pak Usman. 10, 18 ya. Oke, baik. Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, 12, 18. Ya. Yang ada semua baik itu, Pak. Silakan ya, Pak Usman. Okay. Kejadian 1 ayat 4 mengatakan seperti ini. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ini maksudnya buat ini, betul? Iya, betul, Pak. Terus. Oke, ayat 5. Dan Allah menamai terang dan siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian di ayat 10, lalu Allah menamai kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang 15, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ada lagi buat ini? Iya Pak. 25 sudah Pak ya tadi ya. 25 belum? Sudah ya. 25 ya? Iya 25. Sorry. 25-nya. Bentar. Allah. Bentar. 5. Ya, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin. Nah, di 31 juga sama Pak Usman mengatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Ya. Segala yang maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi semua yang difirmankan Allah, semua yang keluar dari mulut Allah yaitu firman, dan kita ini
Firman itu dekat, yaitu di mulut kita. Kalau kita memperkatakan firman, artinya segala sesuatunya akan menjadi baik. Amin. Nah, 7 kali, saudara, di sini kata segala sesuatunya menjadi baik. Jadi kita harus punya prinsip rohani ini bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya baik. Itulah porsi kita. Rencana Tuhan yang sudah terrealisasi di dalam hidup kita itu semuanya baik. Nggak mungkin Tuhan itu merancang yang tidak baik. Karena kita dengar firman bahwa Alkitab berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera Allah. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang jahat, tetapi hari depan yang cerah dan penuh pengharapan. Itu porsi bagian kita bahwa semua yang Tuhan rancangkan itu baik dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bagaimana supaya kita ini melihat kehidupan hari-hari kita ini dalam hidup kita itu menjadi baik adanya. Artinya kita harus sepakat dengan firman, saudara. Kalau firman ngomong A, kita harus sepakat dan kita mempergunakan kata-kata kita untuk berkata-kata sesuai dengan firman, yaitu yang positif. Nah, kita belajar dari Amsal 18 ayat 20-21. Saya minta tolong yang saya katakan tadi, Saudari Liviana bisa dibacakan, kameranya tolong dibuka. Ayo Livi. Ya. Amsal 18 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan, perut orang dikenyangkan oleh hasil perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi tadi ya, perut kita semua ini dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Nah, kita pernah dengar nggak kata-kata dunia? Mulutmu harimaumu. Itu kata mereka orang dunia ya. Mereka tahu. Jadi kalau Amsal mengatakan perut kita ini dikenyangkan oleh hasil mulut kita, dikenyangkan oleh hasil bibir kita. Jadi sudah ditegaskan lagi mulut, bibir, bahkan di ayat 21-nya, hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Nah, hati-hati dengan lidah kita ini yang menimbulkan suatu perkataan, siapa yang suka menggemakannya, saudara akan memakan buahnya. Nah, kalau kita mau memakan buah yang baik, yang manis, harus mempergunakan mulut, bibir, lidah kita itu suatu perkataan yang baik-baik. Untuk kita melihat hari depan ini yang baik, hari-hari yang kita jalani ini hari-hari yang baik. Mari kita rubah kebiasaan kita semua ini menggunakan kata-kata yang negatif di dalam merespon segala sesuatunya, saudara. Situasi, kondisi, kesulitan, problem yang kita hadapi, responi dengan kata-kata sesuai dengan firman. Nah, mulut kita ini, tadi yang saya katakan, perkataan manusia ini akan mempengaruhi alam roh kita, saudara. Kalau kita curiga pada seseorang, itu akan mempengaruhi alam rohnya. Kita udah curiga kepada orang itu. Saya teringat, saya nggak mau sebutin hamba Tuhan di luar negeri, di Singapura, pernah mengatakan begini, kalau saya, ini dengan berkata-kata ya, dari hati pikiran, kalau saya curiga kepada salah satu staf saya, ini baru curiga, ya baru curiga, itu akan mempengaruhi suasana kerja, atmosfer kerja di alam roh pada staf saya di departemen tersebut. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan pikirkanlah semua yang baik. Ya, coba sekali lagi Liviana bacakan Filipi 4 ayat 8 dengan jelas, jangan terputus-putus, dengan cepat. Ayo.
Filipi 4 berapa, ayat Ibu? 8. Ya. Ya. Ayo lebih. Ya, sebentar Ibu masih tarik. Ya udah. Ini Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berikut nasihat terakhir. Ayat 8, demikian ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua disedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan suatu dipikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin, terima kasih. Jadi kita ini Tuhan menyuruh kita untuk mendisiplin pikiran kita, selalu memikirkan hal-hal yang positif, saudara. Inti daripada Filipi 4 ayat 8. Ini harus menjadi suatu rema, suatu hafalan, suatu dasar keyakinan. Supaya ada alarm, saudara. Pada saat kita memikirkan hal yang negatif terhadap seseorang, siapapun itu, kita harus selalu diingatkan Roh Kudus. Filipi 4 ayat 8. Ini demikianlah kehidupan saya. Bukan saya ini nggak pernah hal itu, tetapi begitu iblis tabur negatifnya seseorang, kita tahu bahwa semua kita ini punya kelebihan, punya kekurangan, saudara. Tapi jangan lihat sepenuhnya kekurangannya, lihatlah positifnya. Semua yang disebut dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau saya lihat dari terjemahan firman ayat yang hidup, dikatakan, renungkanlah hal-hal yang murni, yang indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara itu memuji Allah dan bersuka. Jadi pikirkanlah yang baik, saudara, di diri orang lain. Nah, mari biasakan hal itu. Kalau ada hal-hal negatif yang ditabur iblis, kita langsung ingat, oh ya Tuhan ampuni, saya mau memikirkan orang ini kebaikannya ini, kebaikannya ini. Kita abaikan kekurangannya. Kalau ada kesempatan kita berbicara, mestinya kamu seperti ini loh, seperti ini. Nah, tapi di pikiran kita, di hati kita, itu harus memikirkan hal-hal yang positif, kelebihan orang tersebut. Supaya kita terbiasa men-setting pikiran kita kepada hal-hal yang positif, saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita sepakat tadi dengan firman bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya untuk kita itu rancangan yang baik, semua hal yang baik yang harusnya menjadi porsi bagian kita, artinya pikiran kita juga harus positif, saudara. Harus menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Makanya Amsal mengatakan perut orang itu dikenyangkan oleh perkataan mulut kita, oleh perkataan bibirnya. Dan siapa yang suka menggemakan lewat hidup, lewat bibir dan mulut kita, itu menentukan hidup dan mati kita, saudara. Makanya dikatakan siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita memperkatakan yang baik-baik, yang positif, apalagi sesuai firman Tuhan, itu hasilnya akan pasti baik. Kalau kita menemukan kesulitan, katakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada di pihak kita, selalu menolong kita. Seperti bulan lalu yang saya sampaikan, kita belajar dari Daud, Mazmur 118 mengatakan, Daud, oh bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa saya ditempatkan di sini kok ada orang yang membenci saya? Tapi Daud langsung sadar punya posisi rohani di atas masalah tersebut. Dia bilang, aku memandang rendah orang yang membenci aku. Artinya Daud sadar dia menempatkan posisi rohaninya berkemenangan di atas orang yang membenci dia. Sehingga orang yang membenci dia itu boleh ada di dia.
di tetangga kita, misalnya di mana lingkungan, tapi itu tidak bisa mengganggu kita. Artinya kerajaan Allah itu damai sejahtera, sukacita, firman kebenaran yang pikirkanlah yang positif ya. Itu tetap menguasai hati dan pikiran kita. Ini saudara kita baru bisa menang. Kita tetap bisa menjaga damai sejahtera, sukacita kita. Kenapa Tuhan sampaikan malam hari ini, saudara? Karena kita ini dilatih oleh Tuhan menghadapi hari-hari yang jahat, masa yang sukar, yang ini sekarang sudah mulai permulaannya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak ada satupun yang kita bisa prediksikan. Peramal pun bisa memprediksi, tetapi tidak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Karena dia tahunya yang itu-itu aja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari melihat perspektif dunia yang akan datang ini. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya yang baik untuk kita. Artinya, kalau ada keburukan, saudara, mungkin ada hal yang nggak akurat, kita ketemu hal ini, ada kesulitan. Tuhan tuh sudah memberikan kuasa kepada kita, otoritas, memakai mulut kita, mendeklarasikan firman-Nya, memperkatakan yang positif. Nah, seperti tadi yang saya bilang, pada saat kita menghadapi sakit penyakit, kita ini nggak boleh ngomong sesuai dengan apa adanya yang kita lihat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Yang seperti saya pernah saksikan di tempat ini pada waktu berapa tahun lalu itu di kantor, saya mengalami ada benjolan kecil di payudara. Pada saat bekerja saya terima telepon saudara dari cabang yang dipercayakan kepada saya untuk mengepalai cabang itu dari Jakarta istilahnya ya. Nah itu dengan menjawab telepon saya harus fokus kepada anak buah saya untuk memberikan solusi atau memberikan arahan, tapi di satu pihak saya itu mengalami kesakitan, cenut-cenut gitu ya. Dan saya ambil keputusan karena itu tidak berbahaya dan saya percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya. Masa orang yang punya kanker payudara sebesar bola aja itu orang negro itu bukan itu video karangan ya, tapi bisa disembuhkan. Apalagi hal kecil, cuman seupel gini ya. Itu kecil bagi Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan di situ supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih serius ke Tuhan, dan supaya kita mau mendekatkan diri lebih-lebih lagi mengenal Tuhan. Akhirnya saudara 3,5 tahun pada saat itu hilang saudara, itu saya tidak terasa dan hilang. Dan pada saat mengalami sakit seperti itu, saya sambil pegang, sambil terima telepon, sambil berbicara, tapi di manusia roh saya mengatakan, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Saya tidak mengekspresikan begini, aduh sebentar ya, saya taruh teleponnya dulu, aduh sakit. Nah, saya tidak seperti itu mengatakan, tapi saya terus berbicara, fokus, saya mendengarkan, memberikan arahan, tapi saya mengatakan dalam batin saya, terima kasih Tuhan, sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Nah demikian saudara yang dimaksud, jangan katakan seperti apa adanya. Jadi kita balik saudara dengan perkataan profetik, dengan perkataan iman kita sesuai dengan firman. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sebagai penyembuh yang ajaib, kita percaya bahwa kuasa kesembuhan itu sudah terjadi pada kita, padahal belum terjadi sebenarnya. Tapi proses kesembuhan itu sedang dikerjakan oleh Tuhan, karena kita percaya sepakat pada firman-Nya. Aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Nah, pada saat gak ada jalan, kita berkata, Tuhan saat tiada jalan, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagiku. Tidak ada jalan buntu. Kalau Tuhan tutup pintu yang satu, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Kalau orang melamar kerja atau mencari jalan keluar, kalau ini buntu Tuhan, aku percaya ini jalan yang nggak boleh dilalui. Pasti Tuhan sediakan alternatif lain, plan A, plan B yang kita bisa lalui. Karena Tuhan itu adalah solusi bagi kita, saudara. Dan kita pun menjadi solusi bagi orang lain. Nah, demikian pola kerja Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan semuanya baik. Jadi kita jangan mengadopsi pola dunia
wah nanti akan terjadi seperti ini, ya memang dunia ini sedang menuju ke kebobrokan, tapi kita percaya anak-anak Tuhan dibedakan, Tuhan itu pasti memelihara saya. Kalau dia bilang di firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Nah, kalau menyerahkan itu melempar, saya pernah sampaikan juga di Zoom ini, melemparkan artinya lepas, lempar, udah nggak dipegang lagi, artinya nggak ada khawatir. Kita percayakan kepada tangan Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Kita tinggal bilang, Tuhan engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang aku sembah itu Allah yang luar biasa. Aku percayakan kepadamu. Pasti Tuhan memberikan dan menolong, menjagaku, memberikan jalan keluar dan memeliharaku. Aku tidak mau Tuhan tertekan, terintimidasi oleh problem ini. Aku serahkan kepada Tuhan, tuntun apa yang harus aku lakukan. Nah, saudara, pada saat minggu lalu saya menolong seorang tetangga, suaminya sudah meninggal 1 tahun lalu, tetapi dia belum mengurus BPJS-nya, mencabut BPJS. Nah, dengan satu kakak itu ada 4 atau 3 orang, akhirnya keluar tagihan BPJS-nya 6 juta lebih, saudara. Ibu ini udah bingung, waduh gimana ya katanya kalau bayar sebanyak ini, katanya. Ya uangnya sebenarnya sih bisa ada lah, cukup. Nah akhirnya dikasih tahu teman-temannya, coba berusaha untuk minta keringanan. Nah, udah saya bantu datang kan kurang bisa bernegosiasi. Saya bantu datang ke BPJS pusat ini, waduh Bu, nggak bisa Bu, ngurusnya bukan di sini dan lagi tetap harus dibayar. Akhirnya saya berdoa, Tuhan dari rumah tadi saya sudah mengatakan, jadikan aku solusi Tuhan untuk ibu ini. Saya nggak tahu harus ngurus dari mana. Jadi benang ruwet ini harus dibuka dulu satu persatu. Bagaimana Tuhan caranya? Ya udah, Tuhan tuntun saya. Nah, pada saat pindah ke kantor cabang pusat BPJS itu, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, urus dulu yang masalah kematian itu cabut dulu. Nah, yang lain nanti satu persatu dituntun, diarahkan Tuhan. Benar, saudara, pada saat ditolak karena tidak ada pernyataan langsung debit di BCA. Wah, ini satu kendala lagi waktu kemarin itu nggak boleh masuk ke dalam ngurus ini. Jadi harus didebet dulu. Akhirnya, aduh, saya dalam hati Tuhan, tolong. Akhirnya Tuhan bukan Tuhan. Oh, Tuhan ngetuk pintu orang yang di depan itu. Gini aja Bu, kalau memang nggak mau didebet dari ATM, nah Ibu bisa download aplikasi Doku. Nah mungkin ada yang dengar Doku tuh nggak tahu, dompetku mungkin. Saya bilang ke tetangga saya, Ibu ini Bu, download dulu aja Bu. Download aja lah pokoknya Bu, sebagai syarat untuk kita bisa masuk ke dalam ngurus ini. Kalau nggak kita tolak, nggak bisa masuk ke dalam, nggak keurus. Ibu bayar 6 juta lebih itu. Akhirnya nurut Ibu ini, sudah di dalam. Saya yang jadi juru bicara, ibu itu di sebelah saya. Akhirnya saudara, terpotonglah 1 juta sekian dari bulan Maret meninggal itu. Jadi yang sampai Desember dibebaskan, dia harus bayar Januari, Februari, saudara. 300.000 karena dia ambil yang kelas 1. Jadi seperti itu. Nah terus ini bagaimana? Yang keduanya bukan anaknya udah nggak di sini, di Australia. Ya sudah Bu, ini urus dulu ya tagihannya. Ibu ke puskesmas, vaskesnya di mana, nanti di situ Ibu mengatakan bahwa orang ini sudah pindah. Tapi karena baru melapor, kenapa kok nggak langsung pindah saat itu? Dicabut dari kakak, nah ya harus bayar dulu. Nah jadi kan ketemu saudara, duduk persoalannya. Nah begitu. Jadi di dalam Tuhan itu kalau kita mau berdoa, bertanya, berseru kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu, mulut kita ini harus sesuai dengan iman yang kita percayai tentang kebaikan Tuhan itu, saudara. Kita harus berkata, pasti ada jalan. Seperti saya ngurus paspor tuh nggak boleh, waduh ini ujung-ujungnya nanti ngurus calo 1 juta. Nggak boleh seperti saya, teman saya ingatkan. Oh iya benar ya. Oh Tuhan, aku percaya pasti bisa deh langsung Tuhan. Walaupun pakai aplikasi WhatsApp ya, walaupun kemarin daftar padahal formatnya itu sudah benar, dibilang format Anda tidak sesuai, tidak ada layanan. Nah percuma saya datang ke sana. Jadi saya harus buka lagi Instagramnya
imigrasi itu mungkin apa yang salah cocokkan. Nah, tiap Jumat saya harus merubah mindset saya, perkataan saya, pasti bisa, pasti bisa. Begitu saudaraku. Jadi mari dalam kita menghadapi kesulitan, problem atau merespon entah itu sakit, penyakit atau keadaan orang yang kita jumpai, kita membiasakan untuk berkata-kata positif, saudara. Sesuai firman, kita bersepakat, kan ada lagu, aku punya Tuhan yang besar. Kita ini harus bersepakat dengan firman-Nya. Jadi kita jangan juga berdoa, kita percaya menyatakan iman kita waktu doa, tetapi setelah doa kita membatalkan iman kita itu karena perkataan kita yang negatif, saudara. Kalau sesuatu itu belum terjadi. Sepakat, saudara ya? Jadi ingat tadi dampak berkata-kata yang negatif itu seperti mensahkan, saudara, apa yang roh jahat atau niat jahat daripada iblis itu untuk mencetak kita untuk mengalami hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak baik, saudara. Makanya kita mau memakan buah hasil yang baik, yang akan menguasai kehidupan kita ini terus mengatakan hal-hal yang positif, saudaraku. Kalau kita terus memperkatakan seperti apa yang Tuhan katakan di Kejadian 1 tadi, polanya Tuhan, berfirmanlah ya, jadilah terang, jadilah malam, jadilah gelap. Dia memisahkan air dan daratan, memisahkan air menjadi daratan dan lautan, maksudnya. Nah, kita juga harus menyontoh polanya Tuhan, meniru polanya Tuhan, saudara. Jadi kita yakini bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita ini, Tuhan sudah menyediakan segala hal yang baik, bahkan sungguh teramat sangat baik bagi kita. Itu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kehidupan yang baik, seperti surga di muka bumi ini, saudara, perkatakan dengan kata-kata sesuai firman. Ikutilah gerakan 1 jam sekali memperkatakan firman. Itu yang saya ikuti. Jangan takut, walaupun aduh kok sibuk. Ya mungkin kita lolos 1 jam ini, tapi 1 jam berikutnya. Atau mengucap syukur. Belajar menyelaraskan pikiran kita dengan frekuensinya Tuhan, saudara. Jadi mari latih ulang kehidupan kita untuk terus memperkatakan hal-hal positif, memperkatakan firman, untuk kita bisa menikmati hari-hari yang sangat baik dan amat sangat baik yang sudah Tuhan sediakan sesuai dengan firman-Nya, bahwa rancanganku itu adalah rancangan damai sejahtera Allah, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang bahagia penuh pengharapan. Dan kita menggenapi firman Tuhan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Perut orang dikenyangkan oleh perkataan bibirnya, oleh mulutnya. Jadi kita mari memakan, mengenyangkan mulut kita yang akan melahirkan, menghasilkan hari-hari yang baik, saudara, dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ngelihat orang bilang meramal, oh diprediksi masa depan suram, masa depan. Tapi Tuhan katakan 2 dekade Tuhan membuka langit. Jadi langit di atas kita terbuka. Asal kita mau menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi firman Tuhan. Kita akan melihat hari-hari yang baik dan surga terbuka di atas kita. Apa yang perlu ditakutkan? Tuhan yang memelihara kita dan terus akan memelihara kita. Amin, saudaraku. Itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari terus latih mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan firman Tuhan, bahwa selalu ada jalan keluar, Tuhan selalu menolongku, aku diberi kekuatan, aku ini sehat, aku lebih sehat dari sebelumnya. Jangan, aduh lemes, aduh sakit nggak kuat, ya jangan. Kekuatan kita itu menjadi lemah, menjadi menurun, saudara. Tapi kalau yes, aku percaya, sekali mungkin bangun tidur itu agak lemah, memang benar kenyataannya, tapi jangan katakan sebagaimana adanya.
balik saudara, karena kita percaya bahwa kita ada bersama Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kita. Aku sembuh. Kalau lagi nggak punya uang, aku percaya Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan. Oh, Tuhan sudah mengirimkan berkat, dompetku tidak kosong lagi. Ya, katakan ya, Pak Osman ya. Jadi kita harus mengundang apa hari-hari yang baik, apa yang menjadi porsi berkat Tuhan bagi kita itu kita undang di dalam atmosfer alam roh kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita menerangi dunia ini? Yaitu dengan perkataan mulut kita, perkataan firman. Siapa yang menikmati hasilnya? Kita akan dikenyangkan oleh perkataan positif, perkataan firman tadi, hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat amat baik, dan hari-hari yang baik yang akan kita lalui, kita jalani, saudaraku. Terima kasih, itu saja. Saya tidak berpanjang lebar. Kiranya firman ini mengubah paradigma sudut pandang saudara di dalam meresponi segala sesuatunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pak Osman sekalian untuk firman Tuhan ini untuk berdoa. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman itu melekat di dalam hati kami, Tuhan, dan terus sebagai pegangan buat setiap kami, Tuhan. Masalah akan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa bersama Tuhan tiada yang mustahil. Semua masalah itu satu persatu akan kami lewati dengan baik. Kami percaya pada waktunya semua akan indah menjadi waktunya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Ibu Hartini, Tuhan. Lebih lagi sehingga apa yang dibawakan di saat-saat mendatang lebih dahsyat lagi, di mana nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati saudara-saudara kami yang telah hadir juga di tempat ini, Tuhan. Walaupun secara online, Tuhan. Biarlah semua mendapatkan berkat daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan malam yang indah ini hanya di dalam nama Engkau. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan, yang sudah Engkau curahkan bagi setiap kami, Tuhan. Sehingga kami yang hadir di tempat ini semuanya mendapat berkat yang sama, Tuhan. Baik yang menyampaikan firman, Tuhan, maupun yang mendengarkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Allah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi tertanam di dalam setiap hati kami, Tuhan. Sehingga kami mampu melakukannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, kami mau berdoa untuk kami yang hadir pada malam hari ini, maupun yang tidak hadir atau tidak sempat hadir, Tuhan. Mari Tuhan, ampuni setiap kami, Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ibu Pendeta Muda Ripka Hartini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah memimpinnya. Engkau sudah memberkatinya. Engkau sudah memberikan kesehatan. Engkau sudah memberikan kemampuan. Dan Engkau akan menambah-nambahkan terus berkat-Mu, curahan urapan-Mu, Tuhan. Juga hikmat marifat. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari Tuhan terus pakai hamba-Mu ini, Tuhan. Dimanapun berada, hamba-Mu akan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Juga dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan, akan menjadi saksi. Dan mujizat-mujizat-Mu akan tercurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kemampuan kesehatan kepada hamba-Mu, Tuhan. Ibu Ripka, Tuhan. Juga keluarganya dan keluarga besarnya semua, Tuhan. Mendapatkan berkat, mendapatkan limpahan berkat dan kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hari Zakaria, Tuhan, yang malam ini terus bersama-sama dengan kami, Tuhan. Terima kasih kesembuhan yang sudah Engkau berikan baginya, Tuhan. Engkau sudah pulihkan, Tuhan, pasca operasi punggungnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami beriman kepada-Mu, Tuhan, bahwa Pak Hari sudah sembuh. Pak Hari mampu terus menerima apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan, untuk dialami dan untuk mendapatkan
berkat darimu dan untuk mendapatkan pemulihan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Pak Hari akan melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan terus tutup bungkus, dan mari Tuhan terus kuasai Pak Hari dan seluruh keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, serta mamanya yang ada di rumahnya Tuhan. Berkati semua, berikan kemampuan kesehatan Tuhan, kemampuan yang akan menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang dikelola Pak Hari Tuhan untuk ini, biarlah semuanya yang ditanganinya Tuhan akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Pak Hari sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu melalui YouTube-nya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga saat ini mau berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Tuhan yang setia bersama-sama dengan kami, dan Engkau ada di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Kerinduannya untuk mendengarkan, mempelajari akan firman Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberikan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bu Nita Simorangkir akan menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Dan dalam mengelola yayasannya Tempiatu Tuhan, Engkau sendiri memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga besarnya Tuhan, mari Tuhan urapi semuanya Tuhan. Biar semuanya bukan hanya menjadi berkat, tapi juga memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, masalah keluarganya Tuhan, keluarga yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, bahkan melengkapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaannya dalam beribadah Tuhan, biarlah ini semua mengubah Ibu Nana semakin menjadi dewasa dalam rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Aba ya Bapa yang terus akan mendampingi, akan bersama-sama dengan Ibu Nana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan dia calon suami Tuhan yang benar-benar berasal dari Engkau saja. Pasangan hidupnya yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Biarlah semuanya itu hanya kami peroleh dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk saudari kami Liviana Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Liviana juga anak yang Kau kasih Tuhan. Biarlah Liviana menjadi anak yang terus taat kepadamu Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, dia akan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesehatannya Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa untuk Pak Usman Gunadi Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu juga menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada, dimanapun beliau berdiri Tuhan. Menyampaikan kebenaran-Mu. Biar semuanya itu akan menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Kau sendiri yang menambah-nambahkan berkat dan akan memberkati banyak orang, banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Aris Tarwono Tuhan. Mari Tuhan, Kau melihat apa yang menjadi masalahnya, pergumulannya Tuhan. Mari Tuhan, keluarga besarnya Engkau berkati semuanya Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Melia. Mari Tuhan. Ibu Melia, Ibu Sri Mulyana, yang saat ini juga hadir bersama-sama kami Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi masalahnya Tuhan. Engkau yang menyelesaikan semuanya. Kami percaya Engkau menyelesaikan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang dasar. Terima kasih kalau Engkau terus bersama-sama dengan keluarga Ibu Melia dan Ibu Sri Mulyana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, keimanan yang teguh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Nurida Pani Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati Ibu ini Tuhan. Kesetiaannya dalam beribadah dimanapun beliau berada juga akan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sebelahnya, di sekitarnya, dan bahkan di mana saja, bahkan di Zoom ini Tuhan. Nurida Pani akan menjadi berkat. Terus pengurapan-Mu turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuannya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang cinta pada keluarga Ibu Nurida. Olehnya Tuhan, biarlah Ibu Nurida hanya membalas semuanya ini padamu, karena Engkau sudah memberikan terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Hendra Winata. Oh Tuhan Yesus, beliau berada di tengah-tengah kami juga. Kami bersama-sama bersuka cita menerima berkat-Mu yang dahsyat, berkat-Mu yang luar biasa. Yang malam hari ini kami terima. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan menjadi berkat dan berkat selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga melawat hamba-Mu yang tadi sempat hadir Tuhan, Bapak Liman Handoko Tuhan. Engkau urapi Tuhan dimanapun berada hamba-Mu ini. Engkau juga mengurapi, Engkau juga memberkati Tuhan, sehingga beliau juga menjadi berkat bagi yang ada di sekitarnya maupun yang mendengarkan pada saat firman Tuhan dikaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan untuk Bapak Pendeta Sony yang saat ini sedang membangun rumah-Mu Tuhan di Kalimantan Barat Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan sebagai gembala Tuhan untuk terus dengan sabar, untuk terus dengan setia melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kalau saat ini gedung gereja sedang dibangun, mari Tuhan biar Engkau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, Engkau mencukupkannya Tuhan, bahkan lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekurangan-kekurangan material Engkau sendiri yang akan melengkapinya, menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri akan mengirimkan untuk kebutuhan peralatan musik Tuhan. Mari Tuhan, biar peralatan musik ini sangat dibutuhkan untuk gereja ini Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu bisa memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Mereka bisa bersorak-sorai karena Allah hadir. Dan terima kasih Tuhan. Peralatan musik Engkau sendiri yang akan memenuhinya Tuhan. Dan bahkan Engkau akan mengirimkan hamba-hamba-Mu yang akan memainkan peralatan musik ini. Semuanya itu hanya berasal dari Engkau. Dan Engkau terlebih dahulu mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan memainkan musik Tuhan. Terima kasih pengurapan yang luar biasa kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang lain Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Harun. Untuk Ibu Eti. Untuk Pendeta Edi Zakaria. Juga untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Evianto. Bapak Pendeta Handoyo. Pastor Nelson. Dan yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau yang melawat mereka. Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka. Engkau yang menjamah mereka. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Sehingga beliau-beliau ini benar-benar mampu seturut kehendak-Mu Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan yang tidak bersama kami saat ini, yang tidak hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Siapapun mereka Tuhan dari grup New Life ini, biar Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkatinya, melawat, menjamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan untuk kami di dalam New Life Group Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami semuanya Tuhan. Supaya Zoom ini berjalan dengan baik. Supaya Zoom ini menjadi berkat. Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami saling bergandengan tangan Tuhan. Siapapun kami Tuhan. Yang ada di dalam grup ini, kami bergandengan tangan untuk mewujudkan keinginan-Mu, untuk mewujudkan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami bersyukur dan kami syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Nurida, minta tolong juga didoakan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada ya. Oke. Ya. Menyenangkan-Mu adalah kerinduan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam setiap perkataan kami, terutama perbuatan kami. Kami mau terus Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Kiranya ibadah kami ini juga Tuhan sudah menyenangkan-Mu Tuhan. Segala pujian, doa-doa, firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang dahsyat. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau terus memelihara, Engkau terus memberkati, Engkau terus menjaga Indonesia ini Tuhan.
baik pemerintahnya, masyarakatnya, perdagangannya, ekonominya, pertaniannya, peternakannya, semua Tuhan, segala aktivitas yang ada di Indonesia ini Tuhan, tetap dalam pemeliharaan-Mu, tetap dalam penyertaian-Mu Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia ini Tuhan merasa aman dan nyaman Bapa. Terutama Tuhan kami berdoa buat pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk melakukan setiap program-program yang ada. Dan bahkan Tuhan untuk membawa Indonesia ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Engkau jauhkan Tuhan orang-orang yang akan mengganggu ketentraman. Engkau jauhkan Tuhan para teroris Bapa. Engkau jauhkan Tuhan orang-orang yang berniat untuk memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kami Tuhan. Biarlah kami tetap dapat memeliharanya Bapa. Sehingga Indonesia ini Tuhan terdepan. Sehingga Indonesia ini Tuhan dapat membawakan diri untuk menjadi negara makmur Tuhan, negara yang berkeadilan Tuhan, negara yang berketuhanan Bapa. Oh Yesus Allah yang maha baik, kami berdoa juga Tuhan buat semua Tuhan, para pemimpin di bidangnya masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin mereka. Kami yakin dan percaya setiap pemimpin kami Tuhan adalah daripada-Mu Bapa, pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat masyarakat yang sedang dalam keadaan sakit Bapa, Engkau yang menyembuhkan, yang sedang berduka Tuhan, Engkau yang menghibur, yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan keringanan Bapa. Biarlah setiap mulut, biarlah setiap bibir Tuhan terus mempercayai-Mu, terus Tuhan mengadu kepadamu, terus Tuhan memohon kepadamu, karena segala sesuatu adalah daripada-Mu, karena Engkau Bapa kami yang berkuasa, Engkau Bapa kami yang luar biasa, Engkau andalan kami Tuhan. Oh Yesus Allah yang maha besar, kami berdoa juga Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, misionaris Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, kami yakin dan percaya penyertaian-Mu sempurna kepada mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun Engkau utus Tuhan, untuk menjalankan amanat agung-Mu Bapa, supaya mereka tidak gentar dan tidak takut, tetapi Roh Kudus-Mu terus Tuhan ada di dalam setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Apapun yang mereka perkatakan, apa yang keluar dari mulut mereka, membawa jiwa-jiwa baru untuk terus beriman kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap keperluan mereka, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, supaya membuahkan dan membawa jiwa-jiwa yang baru kepadamu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi, dan setiap manusia ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali akan cepat datang. Bapa Surgawi Allah kami yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat fakir miskin, anak yatim Tuhan, yang di panti jompo Bapa, janda-janda Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, jangan Engkau biarkan mereka tertindas Tuhan, jangan Engkau biarkan mereka Tuhan di dalam beban yang berat, tetapi Tuhan Engkau mencukupkan setiap keperluan mereka. Engkau menghibur mereka Tuhan. Engkau yang menopang setiap kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka juga menikmati kebaikan-Mu. Mereka menikmati kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Allah yang selalu memperhatikan manusia kecil sekalipun. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan. Buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Dimanapun Bapa, baik di dalam apapun di luar negeri Tuhan. Engkau memberkati rumah-rumah ibadah-Mu Tuhan.
Engkau beri kami Tuhan kebebasan dan kenyamanan untuk beribadah Bapa. Engkau jauhkan segala orang-orang yang mengganggu ketenangan kami. Kami mau terus menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan. Engkau melihat apa yang kami perbuat. Engkau melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Biarlah setiap bibir kami memperkatakan firman, memperkatakan hal-hal yang positif, sehingga setiap orang yang lawan bicara kami Tuhan dapat terhibur dan dapat kami menjadi berkat buat mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Segala hormat puji bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau terus pakai kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu di Bapa Surgawi. Hanya di dalam Kristus Yesus kami yakin dan percaya Engkau akan kabulkan setiap doa permohonan kami ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kau telah mendengar doa-doa syafaat yang kami naikkan. Kami serahkan malam ini, istirahat malam kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Kami diingatkan untuk berlaku lebih baik di dalam berkata-kata. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa-bangsa di sekeliling, di sekitar negara kami. Kami percayakan Tuhan, biarlah segala pertikaian-pertikaian atau keinginan kekuasaan di dalam menunjukkan suatu negara yang lebih hebat, Engkau tundukkan semuanya itu di dalam kaki-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya apapun yang terjadi, biarlah anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan di bangsa-bangsa negara dunia ini, mereka boleh melihat kekuasaan-Mu yang lebih lagi, dan ada damai sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan yang berada di pucuk-pucuk pimpinan negara-negara bangsa di sekitar kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Pungki sebagai WL yang senantiasa setia di dalam menaikkan pujian penyembahan, membawa kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum untuk di hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan di dalam segala kesehatan dan di dalam keluarganya, Engkau memberkatinya. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Hani dan Pak Aris, biarlah Engkau juga memberkatinya, Pak Liman Handoko, begitu juga dengan Pak Tommy, biarlah di dalam kehidupan problema apa yang mereka sedang gumuli, Engkau juga memberkatinya. Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu jadilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Pendeta Rekta untuk menutup ibadah kita dan doa berkat. Ya Bu, mari kita satukan kembali hati pikiran kita tetap ada di hadirat Tuhan, kita fokuskan untuk menerima berkat-berkat surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, juga untuk bangsa dan negara, apa yang sudah dinaikkan oleh kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan mendengar dan Tuhan sudah menjawabnya, dan kami sudah menerima jawabannya Tuhan. Itu yang kami percaya, yang kami tahu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Engkau pesankan untuk berbicara melewat mulut bibir hamba-Mu, untuk kami memperkatakan selalu firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, yaitu kehidupan yang amat sangat baik, hari depan yang cerah, yang penuh pengharapan, dan kami mau selalu memikirkan Tuhan, hal-hal yang positif Tuhan. Kami mau membuang pada malam hari ini ya Tuhan, dan seterusnya. Kami mau membuang pikiran-pikiran negatif, curiga, pikiran-pikiran yang melemahkan Tuhan, semuanya kami bongkar, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami singkirkan saat ini. Kami semua mengubah pikiran kami dengan pikiran firman Tuhan, dan kami mau merubah perkataan mulut kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, hanya perkataan firman, karena kami mau hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu yang terus memerintah di dalam hati dan hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara arahkan tangan kita kepadanya, kita percaya firman-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyediakan semua berkat-berkat ini kepadamu. Yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.